The Great Wall of China atau Tembok Besar Tiongkok. Monumen yang megah ini yang membentang lebih dari 21.000 km adalah sebuah simbol kekuatan dan ketahanan. Sebuah struktur yang telah berdiri teguh melawan waktu dan tantangan sejarah. Dibangun berabad-abad oleh jutaan tangan. Tembok Besar Tiongkok bukan hanya batu dan bata, tetapi juga cerita tentang ambisi, keberanian, dan pengetahuan manusia. Dari puncak bukit yang curam hingga padang pasir yang luas, tembok ini telah menjadi saksi bisu perubahan zaman, perang, dan perdamaian. Tembok Besar Tiongkok atau The Great Wall of China adalah sebuah struktur monumental yang merentang lebih dari 21.000 km. Dibangun sebagian besar dari tanah dan batu. Tembok ini membentang dari pelabuhan laut Shanhaiguan di Laut Cina hingga provinsi Gansu di barat. Tembok ini memiliki banyak jalur seperti Jiuyongguan, Badaling, Mutianyu, Jushanling, dan Shimatai. Tembok Besar Tiongkok juga melintasi 15 wilayah di Tiongkok Utara, antara lain Xinjiang, Mongolia Dalam, Gansu, Qianhai, Ningxia, Shanxi, Hebei, Beijing, Shanxi, Tianjin, Liaoning, Jilin, Henan, Heilongjiang, dan Shandong. Pembangunan tembok ini berlangsung selama kurang lebih 2.300 tahun dan melibatkan 9 dinasti yang berbeda, menjadikannya bagian penting dari sejarah Tiongkok. Pembangunan tembok ini dimulai pada zaman dinasti Zhou, di mana penguasa Tiongkok membangun serangkaian tembok pendek dengan tujuan melindungi wilayah Tiongkok dari penyerbu asing yang nomaden dan barbar. Namun, bagian paling awal dari tembok besar Tiongkok yang kita kenal saat ini dimulai pada zaman dinasti Qin, Kaisar Qin Shi Huang, pada abad ketiga sebelum Masehi. Menyusun gagasan tentang tembok besar pertahanan akan menjangkau sebagian besar tanah Tiongkok. Di bawah kepemimpinannya, tembok besar yang ada di sepanjang perbatasan utara Tiongkok dibangun menjadi sistem panjang sekitar 10.000 li dan melindungi Tiongkok dari serangan utara. Selama dinasti Han, tembok ini diperpanjang dan diperkuat. Pada puncak dinasti, tembok itu membentang dari Lop Nur di barat hingga Liao Dao di timur. Namun, setelah jatuhnya dinasti Han, serangkaian suku perbatasan menguasai Cina Utara. Yang paling kuat adalah dinasti Wei Utara, yang memperbaiki dan memperluas tembok yang ada untuk mempertahankan diri dari serangan suku lain. Pada masa dinasti Ming, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksi kembali pada tahun 1474. Jenderal Qi Jiguang mengawasi pembangunan bagian tembok besar yang paling terkenal dan terpelihara, mulai dari Shanhaiguan hari ini di Hebei hingga Jiuyongguan di Beijing. Ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa tembok besar Tiongkok bisa terlihat dari luar angkasa. Namun faktanya, setelah diamati oleh para astronaut dari orbit yang rendah, bangunan buatan manusia masih dapat terlihat. Tetapi ketika sudah keluar orbit dan mencapai puluhan ribu kaki, tidak satupun bangunan maupun benda lainnya yang terlihat, termasuk tembok besar Tiongkok. Tembok besar Tiongkok memiliki panjang total 21.196 km, yang membuatnya lebih panjang dari 3 sungai terpanjang di dunia, yakni Sungai Nil, Sungai Amazon, dan Sungai Yangtze. Yang bahkan jika ketiga sungai ini digabungkan, ada berbagai bahan yang digunakan dalam membangun tembok raksasa Tiongkok, tanah dan batu yang dicampur, serta batu bata, untuk merekatkan semua bahan yang ada. Pada masa itu, mereka merekatkannya menggunakan campuran jeruk nipis dan beras ketan. 1/3 bangunan tembok telah hilang, diperkirakan sekitar 1.200 mil atau 1/3 bagian tembok besar Tiongkok telah hilang karena erosi dan kerusakan terjadi di beberapa bagian tembok. Dari bukit-bukit yang menjulang hingga padang gurun yang luas,
Tembok ini adalah saksi bisu sejarah yang panjang dan penuh perjuangan. Tembok yang dibangun dengan semangat, ketekunan, dan pengorbanan ini menjadi simbol kekuatan dan kegigihan bangsa Tiongkok. Tembok raksasa Tiongkok tidak hanya menjadi penjaga sejarah, tapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan menjadi inspirasi bagi kita dan generasi mendatang.